Tadi kata Sabik dari apa, Pik? Dari kegunaan, terus Dari tampilan pasti lebih efisien, lebih tampilan enak pasti. dipandang. Ya lebih kekinian lah. Terus yang lainnya gimana? Kalau menurut saya mah perbedaannya tanggal rilis Windows 7 itu 2009. Kalau Windows 10 2015. Ya udah pasti beda jauh. Jelas. Jelas. Ya, yang paling penting itu adalah perbedaan versi ya tentunya. Misalkan ayeuna gitu sekarang Adobe Photoshop 2038 misalkan ya. Supportnya ngan hanya di Windows 10 64 bit. Sudah jelas itu Windows 7 tidak akan bisa memakai karena perbedaan versi. Jadi kita lanjutkan. Nah, inilah dia segi tampilan Windows 10. Mungkin untuk beberapa anak familiar dengan tampilan ini. Sama aja sih sebenarnya ya. Cuman agak cool lah, agak keren gitu. Ditambah lagi ada fitur baru seperti Cortana, Microsoft Store gitu. Kan kalau Microsoft Edge. Microsoft Edge ya. Jadi bisa main game-game Microsoft Phone lah seperti Asphalt 8 kan, aplikasi-aplikasi mobile di Windows 10 ini. Nah, kita masuk materi Windows 8. Perkenalan dulu ya. Windows 8 adalah sistem operasi yang dirilis tahun 2012 yang lalu. Windows 8 memiliki tampilan utama yang bisa dibilang lumayan berbeda dari Windows 7. Yang paling mencolok adalah hilangnya start menu dan sudah dioptimalkan untuk komputer layar sentuh. Emang, jadi Windows 8 ini digunakan untuk tablet ya. Apakah ada yang tahu Windows 8 ini tampilan awalnya seperti ini nih? Nah, berbeda sekali kawan-kawan. Mana ya teh anak-anak nanti teh arianya teh on Tes suara semuanya. Cik. hadir. 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 Corona ya teh euy. Nah, jadi Windows 8 itu tampilannya seperti ini. Sudah jelas beda dengan Windows 10. Ini dioptimalkan untuk tablet. Nah, sekarang kita kalau udah masuk menu Windows sama aja sih ya. Cuman perbedaannya di start menu. Masuk Windows 7. Windows 7 merupakan sistem operasi yang dirilis kira-kira tahun 2009. Windows 7 merupakan penerus Windows Vista yang sengaja tidak saya bahas. Sinanda nunyiannya. Dan mempunyai banyak perbaikan-perbaikan. Sejak adanya Windows 10, Windows XP jadi mulai ditinggalkan karena fitur-fiturnya yang sudah outdated atau mutakhir lah. Nah, inilah dia tampilan Windows 7. Sangat legendaris. Cik, coba yang sekarang pakai Windows 7. Ada gak? Coba yang pakai Windows 7 bilang hadir. Hadir. So, anu lainna? Hadir. Tigaan. Oh, 4-an sama April. Oke. April, coba di live chat, April, kalau nggak bisa pakai mikrofon. Oke. Kalau ada sesi pertanyaan nanti tanyakan saja ya. Jadi di Windows 7 ini seperti biasa, mungkin kalian akan lihat Semanda Pro. Itu adalah aplikasi dari zaman ke zaman.
Mungkin di Windows 10 itu aplikasi ini lebih positif tidak berguna ya. Dikarenakan akan mengganggu Windows Defender kita. Kenapa Windows 7 itu masih menggunakan antivirus? Karena perkembangan perangkat lunak atau sistem operasi itu sangatlah cepat. Contohnya virus Obama. Apa nanti di anak-anak ini apakah udah ada yang pernah lihat gitu virus Obama? Virus nu bakal ngarejetkeun komputer Anda. Sudah pastinya atau malware lah. Malware mah udah familiar kan, tapi kalau virus Obama itu ada di Windows 7. Jadi virusnya itu ngeduplikat data, terus masuk Windows, ngerusak operasi sistem, dan bootloop. Jadi sederhananya itu, ya Windows 7 itu firewall-nya itu belum aman banget gitu dibanding Windows 10 yang sudah lebih mutakhir. Dan sekarang Windows XP. Windows 10 adalah sistem operasi. Nah, jadi setelah Windows 10 kita masuk ke Windows XP. Nah, inilah dia tampilan Windows XP. Mungkin tampilannya itu sama aja ya sebenarnya, cuman perbedaan lebih cool lah. Jadi makin tahun ke tahun itu makin keren lah. Untuk tampilan desktop sama saja, dan power off ada di sebelah pojok sama aja. Cara mematikannya juga sama, bisa kalian pakai kunci pintasan yaitu ALT plus F4. Dan untuk Microsoft Windows XP ini terbagi beberapa bagian, sama sepertinya Windows 7. Jadi ada Windows XP Service Pack 2, ada Service Pack 3, dan ada juga yang lebih profesional yaitu Windows XP Profesional. Nah, jadi ada yang ditanyakan tentang perbedaan Windows 10 ke bawah gitu sebelum kita masuk ke komponen komputer. Yuk, yang bertanya yuk. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Oke. Fitur apa yang masih dipertahankan gitu? Kan sekarang udah Windows 10 nih ya. Nah, terus fitur apa sih yang masih tetap dibawa gitu dari fitur-fitur sebelumnya, tapi yang nggak terlalu umum ya? Kira-kira ada nggak? Yang nggak terlalu umum mungkin fitur dari Windows sebelumnya ya, itu Snap Tool, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak umum. Itu aplikasi buat motong layar tapi bukan screenshot. Jadi nge-snip curi gitu. Ya kayak screenshot, cuman disebutnya itu snipping tool, anu icon nate gambar gunting. Oke. Ya, makasih ya. Bisa dicari di start menu snipping tool. Siap. Oh, benar. Kala nge-lag guys. Nah, ada lainnya. Nah, kita masuk komponen komputer. Kita dimulai dari hardware. Nah, jadi yang terutama dari komponen komputer kita buka monitor. Sudah jelas kalian pasti pada tahu monitor itu adalah
komponen utama untuk menampilkan layar tentunya. Oke, bisa kalian lihat. Nah, inilah dia monitor yang berbeda dengan layar HDMI. Karena monitor itu mungkin mempunyai refresh rate yang lebih tinggi dibanding layar TV atau HDMI seperti biasa ya. Monitor adalah alat yang berfungsi untuk menangkap gambar yang diproses oleh komputer. Itu sudah jelas. Karena waktu pengiriman pada layar monitor atau layar komputer, gambar pertama akan diproses oleh RAM. Dan RAM ini akan mengirim ke prosesor. Dan jika Anda menggunakan SSD, maka proses penampilan gambar atau loading akan lebih cepat. Karena SSD memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding HDD gitu. Ya, pokok nama gitulah, sistematis gitu, jadi saling berkehubungan gitu. Nah, ini adalah prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer yang berfungsi untuk memproses perintah-perintah yang dijalankan komputer. Kuma. Kurang dibaca sama Nah, prosesor merupakan otak komputer ya, sudah jelas, mungkin kalian juga udah pada paham gitu. Nah, di gambar prosesor ini bisa Anda lihat mana itu nanti? Oh iya. Nah, iya cagak bawah ini adalah. Nah, jadi fungsi gambar segitiga di pojok kiri bawah prosesor itu adalah tempat untuk penempatan prosesor, atau jadi nyirahna lah kumaha anu bener nate gitu. Nah, bisa kalian lihat ini adalah teknik utama pemasangan prosesor ke motherboard. Jadi jika di motherboard ada tanda segitiga ini, jadi kalian paskan saja, itu tidak akan salah. Dan di semua motherboard atau prosesor itu pasti ada tanda ini, karena supaya tidak terbalik atau salah pemasangan sehingga membuat jarum prosesor patah. Nah, untuk gambar ini. Nah, jadi untuk yang ini nih, yang bawah, ini adalah prosesor laptop, atau bisa kalian lihat handle komputer gitu, pocket gitu, yang bisa dibawa-bawa, tapi pocket tapi tidak bisa dipisahkan gitu. Ya pokoknya ini adalah prosesor laptop intinya. Bentar, lag. Nah, dan ini adalah penyimpanan. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk beberapa orang. Hard disk adalah penyimpanan data yang berfungsi menyimpan data-data dalam komputer dalam jumlah besar. Dan ini adalah SSD. Nah, bisa kalian lihat, ini yang bawah ini bukan RAM ya, ini adalah SSD. Dan SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Nah, untuk SSD ini harga lebih mahal dibanding hard disk, karena hard disk ini masih menggunakan teknologi yang begitu kuno gitu. Kuno enggak, tapi kuno lah. Nah, jadi untuk hard disk ini masih memakai kaset. Ini di dalam hard disk itu ada kaset yang berfungsi untuk membaca gitu. Dan di SSD ini udah modern. Ini teknologi SSD udah kayak RAM gitu. Jadi bisa kalian lihat di M-SATA SSD, ini adalah SSD yang berbentuk hard disk atau 2.4 port. Jadi ini sama aja kayak hard disk, cuman ya di SSD itu nggak ada kaset, cuman chipset aja. Dan ini lebih bagus dan lebih awet menurut saya. Menurut pendapat saya ini lebih bagus dan lebih awet. Dikarenakan teknologi SSD ini sangatlah fleksibel gitu.
udah kayak RAM. Jadi tapi dibanding RAM itu kecepatan RAM lebih tinggi dari SSD dan harganya juga lebih mahal. 8 GB harga 400.000. 400.000 di SSD 256 GB. Itu sangat beda jauh. Oke, setelah penyimpanan kita masuk ke RAM. Jadi, aduh, kemana RAM-nya ya teh? Jadi, Nggak ada Ini RAM. iPhone itu mah meren. jadinya RAM itu berbentuk seperti ini, tidak jauh. Ke Google ya. Oh, Sok cari. masih transfernya. Kayak anda. Aduh, lag. Oh, share screen-nya diubah dulu, ah. Tayan, Share screen-nya itu teh hanya untuk PowerPoint. Desktop. Gila, lag. Bentar. Harus lebih sabar. Aduh. Mana itu? New share. Mana? New share. Nah, udah ada nampil? Sip, udah ada. Mantap. Jadi ini adalah bentuk RAM. Ngelag, Pak. Itu dihapus dulu atau Photoshop. Photoshop WA di close dulu. Kantong cenah. Oh, ini Photoshop ayah emang masuk. Waduh, parah tuh. Tapi Ananda bagus banget niat. Jadi diedit dulu sampai gambar-gambar. Merubah ke PNG cenah. Aduh, kela euy. Ngelag, Pak. Aduh. Pakai MacBook. Mana MacBook? Aduh. Bentar, sabar. End process. Oh, kela. Jadi jalan pintasnya adalah Ctrl Shift ESC untuk menghapus latar belakangnya. The more you know. Background apps. Ctrl Shift ESC. Nah, Task Manager. Itu di browser tuh tabnya kayak 5. Orang iya tanya. Iya, naon di Xbox segala rupa. Kita virus cheatnya. Virus cheat sih beta. Jadi Kalem. biasanya kita gara-gara virus. Iya, nah banyaknya tabnya. Tabnya banyak tuh yang berbagai bentuk SSD, kapasitas. Iya, teh bisa di-hack ya. Ya saya Stop. teu kudu lah bae. Yang penting mah. Video ingin anyar. Nah. Bosen dah. Aduh, cigen teu semangat ya. Awewena kumaha. Nah, jadi ini adalah bentuk RAM. Familiarnya. Ini adalah RAM komputer. Dan ini nih RAM Kingston Sodim DDR3 4 GB. Ini adalah RAM laptop, beda. Ini adalah DDR3L untuk laptop. Cuman di sini bacaannya DDR3. Nah, ini untuk yang lainnya ini adalah RAM PC. Ini untuk gaming nih. DDR5.
Corsair. Pokoknya ini ya bentuk RAM ya. Kelihatan nggak? Bro, kecil itu Bagus, jelas banget. jelas. Tapi itu Oke. hapus dulu mending tab berbagai bentuk SSD kapasitas hard disk. Nah, kalau- Ti dia tak icon ti dia kabel. Oh, dek di icon KB. Heeh. Oke. Ya, orang icon lah. Itu teh kan pada RAM 8 giganya. Opat. Oh, Pak. Nah, Tadi namanya pakai laptop kurang. Dan ke bawah. Nah. Jadi ini adalah tampilan RAM. Jadi RAM udah kita lewati dan ini adalah alternative resource. Kayak dashboard, grow analysis, Dra, ya non Dra. Dra. Aja. Beda. Ini sebenarnya lebih ke hard disk. Template. Oh, itu mau belum. Template. Dan si template sok langsung sajalah pakai Google. Nah, Apa idealnya, So, ada pertanyaan heula sakitu heula we. Jadi bisa searching gitu bersama-sama. sok yang mau bertanya yang di streaming boleh bertanya nanti dibacakan. Yang di sini juga boleh yang di Zoom. Mau langsung atau mau di live chatnya, sok hayu. Yang penting ada pertanyaan. Sok, iya mau pengker ngumpul, enggak mau bisa kieu deui ya. Mumpung aya master, Asipa ini master. Bahkan laptopnya pun dari Windows bisa diubah jadi Mac. Aduh. Sok, anu bertanya. Yang internet gratis, gratis. Aduh, pembegalan eta mah. Mumpung ngeukeur ngumpulnya, jadi kami bertiga itu ngumpul setelah main badminton. Jadi kebetulan sekali, iya teh. Ngumpul tidak disengaja. Alhamdulillah. Ruf, teu disengaja ya teh Ruf ngumpul teh Ruf. Jadi sok lah bebeakeun we ayeuna gitu. Rezeki ya teh. Kayak minggu depan atuh Asipa atuh. Heeh, sok. Santuy. Sok we ayeuna mah anu dek bertanya heula sok. Bisi cewek-cewekna gitu. Bisi malu-malu eta bisi AA-na gitu. Ari Paruk jeung Sabik mah sudah pasti mengerti lah. Jadi untuk yang lainnya. Tuh dari AA Frijal Ramdhani nih ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya gimana, A? Kesimpulan Ini secara singkatnya Windows itu apa gitu? Oh, secara singkatnya ya. Jadi kalau secara singkat itu ya Windows itu merupakan sistem operasi. Sudah jelasnya kayak MacBook, Linux, DOS atau yang lainnya gitu sama aja kayak Android, iPhone itu kan itu memakai sistem operasi atau operasi sistem atau OS lah. Jadi Windows ini secara kompleksnya itu sistem operasi yang menjalankan perangkat keras. Jadi seperti RAM, motherboard, prosesor, itu kan hanya perangkat keras atau hardware gitu yang dijalankan oleh sistem operasi. Contohnya Windows. Ayeuna perbedaan ya, sekarang perbedaan antara MacBook dengan Windows. MacBook terdiri dari prosesor, RAM, motherboard, sama aja, cuman yang membedakan itu operasi sistem, di mana MacBook itu menggunakan macOS atau ya macOS lah pokoknya, operasi sistem Mac yang dimiliki oleh Apple sendiri. Dan Windows itu yang terdiri dari prosesor, motherboard, dan RAM sama saja, cuman operasi sistemnya yang berbeda. Kalau mungkin ya di luar negeri gitu,
kayak Universitas Harvard atau Oxford, mereka itu bisa memasangkan operasi sistem itu kemana aja. Contohnya GPD Win3. Terang tak? Pocket handle PC. Itu kan kayak handphone ya istilahnya. Cuman dengan memakai operasi sistem Windows. Supaya Windows itu jadi pocket edition gitu. Bisa dibawa kemana-mana. Sama kalau orang-orang luar itu kan tergila-gila game lah, gaming gitu. Jadi dia itu ingin main game itu di mana-mana, kayak dia ingin main game sambil dia ingin main game sambil renang, dia ingin main game sama apa gitu. Jadi mereka itu menciptakan handle PC dengan ukuran yang 8 kali lebih kecil daripada umumnya. Ya sama aja karena perangkat keras itu terdiri dari prosesor, motherboard, dan RAM. Cuman operasi sistem itu tergantung kita. Kita itu ingin memasang pakai apa gitu. Oke, Dan jadi sesuaikan dengan pekerjaan kita lah. Kalau memang untuk kerja gitu, pakai Mac gitu. Untuk desainer, untuk penggunaan Office pakai Windows, untuk penggunaan programming pakai Linux gitu ya Kak. Jadi untuk perbedaan komputer itu nggak ada bedanya. macOS sama Windows itu sama-sama terdiri dari perangkat keras. Pokoknya itulah Windows itu. Jadi kesimpulannya itu Windows itu operasi sistem gitu. Lebih ini nama. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya A. Terima kasih buat A. Afrizal yang udah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Rifa Mudayatul. Perbedaan SSD sama harddisk apa A? Selain tampilannya, kan kalau SSD biasa kecil, harddisk gede gitu. Oh, tampilannya itu selain dari segi tampilan itu kecepatan. Jadi SSD ini karena teknologinya mendekati RAM, jadi lebih cepat lah. Misalkan ya, kalau misalnya Anda mentransfer file 1000 giga dengan jangka waktu kirim ke harddisk itu 2 hari. 1000 giga 2 hari kirim ke harddisk. Tapi kalau misalkan Anda kirim file 1000 giga ke SSD, itu akan lebih memakan waktu itu lebih cepat. Bisa 3 jam atau 5 jam, itu tergantung kecepatan SSD kembali gitu. Karena dari segi SSD juga memiliki banyak tipe gitu, banyak perbedaan. Kayak kalau hard disk itu kan ada yang RPM-nya 7200, ada yang 9800 itu. Jadi RPM-nya itu berbeda gitu kalau hard disk itu. Oke, siap, Mas. Terima kasih kepada Rifa. Sekarang lanjut ke pertanyaan Rijaluddin Yusuf. Perbedaan quad core sama core to duo apa tah? Yang pasti sama-sama Intel. Nah, kalau itu ya itu adalah core. Itu sudah jelas ya, di sana ada quad core dan core to duo. Nah, untuk core to duo itu adalah nama prosesor yang memiliki dual core. Tapi si core to duo ini bisa menjadi 4 core kalau namanya diganti jadi core to quad. Nah, jadi kan kita bisa membedakan nih yang mana dual core, yang mana 4 core gitu kan. Core to quad itu kan, quad itu 4 lah. Jadi ya udah jelas beda gitu. Karena kan kalau dalam Intel itu nama chipset itu kan nggak dijelasin gitu. Misalnya buat yang nggak tahu ya, misalnya saya beli prosesor core to duo, core-nya berapa? 4 core, itu namanya bukan core to duo tapi core to quad gitu. Jadi perbedaannya kecepatan dari segi dari setiap core-nya, misalnya 2,4 GHz dikali 4, ya jelas lah menang. Ibaratnya gini, si Paruk sama Sabik itu sama-sama memiliki kaki.
dilompatkan, tapi perbedaan kaki sabik dengan perbedaan kaki paruk itu berbeda. Kaki sabik memiliki 4 kaki dan kaki paruk memiliki 2 kaki, sedangkan setiap kaki memiliki kecepatan 2,4 GHz dan lebihnya lagi gitu. Ya dari perbedaan gigahertz yang kita ketahui juga itu udah pasti kalah gitu dari si core yang tadi gitu. Mungkin kalah sepersekian detik ya dari komponen komputer itu akan mengakibatkan fatal kayak patah-patah gitu. Jadi perbedaannya kecepatan. Benchmark lah. Oke. Jadi kalau buat Rijaluddin Yusuf nih, kalau pengen tahu prosesor gitu, main games atau ngedit video. Nah, oke, terima kasih buat Rijaluddin Yusuf. Kita lanjut ke pertanyaan dari Rido Ismail. Perbedaan RAM DDR3 dan RAM DDR4 apa, A? Kan ada nih, ada DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah perbedaan RAM DDR3, DDR4 atau DDR5. DDR5 mungkin sering digunakan untuk VGA-nya. Jadi perbedaannya itu adalah soket. Kalau soket DDR3 itu lebih Soket sempit. itu apa, A? Coba Google, Oke. A. Google nih, soket. Nah, jadi ini adalah soket. Nah, yang gini ya. Nah, atau lebih jelas ini nih. Nah, bisa kalian lihat di sini ada berbanyak soket. Kelihatan nggak? Nah, ini nih, yang ini sudah pasti DDR4 karena lebih besar. Dan ini sudah jelas ini soket RAM ya. Mungkin kalian akan terganggu dengan soket ini, tapi yang jelas ini adalah soket RAM. Dan ini yang sisi bawah atas ini adalah pengunci RAM. Dan DDR4 itu soketnya lebih besar dibanding DDR3. Jadi perbedaannya soket. Soket itu adalah tempat untuk RAM atau ya soket adalah soket lah gitu lah pokoknya sudah. Mungkin untuk beberapa orang ini udah familiar. Jadi kita lihat soket DDR3L. Nah, ini untuk laptop. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini adalah soket untuk laptop. Ini sudah jelas sekali. Dan ini adalah RAM. Ini adalah RAM onboard ya. Onboard system nih. Dan ini yang satunya, ini bisa diganti. Ini soket 1, ini soket 2. Bisa kalian lihat. DDR3L atau DDR3 untuk lebih compact lah. Itu digunakan untuk laptop. Jadi perbedaannya adalah soket. Apakah DDR3 bisa masuk ke DDR4? Sudah jelas tidak. Jadi perbedaannya soket ya. Sok, ada yang mau bertanya lagi? Videonya jelas? Kalau SSD itu tipenya apa aja Kak? Inggris kan tadi? Ada suaranya? Coba. Sata. Yang panjang, yang kotak. Kayak nasi garam. Thank you buat Rido. Sekarang dari pertanyaan di streaming, ada Faris DM kelas 10 IPA 3. Sebelum Windows muncul, PC menggunakan operasi sistem apa? DOS ya. Nah, untuk kela telepon. Oke. Jadi
sebelum operasi sistem Windows muncul, yang sudah dikatakan Faruk itu benar. Sebelumnya ada DOS dan ada juga iMac atau macOS. macOS itu dulunya itu namanya itu Apple komputer ya. Jadi si namanya itu enggak Coba kompleks. tunjukkan di Google Nih. Apple komputer 1 ya. Nah, jadi ini adalah Apple komputer. Jadi bentuknya nggak lebih kayak gini nih. Ini Apple komputer yang menggunakan operasi sistem Mac. Cuman pada waktu itu, ini sebelum adanya Windows terlahir nih, si Babang Stephen Jobs masih merakit-rakit komputer. Jadi komputer itu digunakan untuk mesin hitung. Jadi untuk mesin compute data. Jadi untuk kayak kalkulator yang gitu matematika udah gak asing ya. Yang lebih jelasnya itu compute database. Jadi untuk mesin hitung lah. Jadi ini Apple komputer 1 yang diciptakan Steve Jobs dan rekannya sebelum Windows terlahir. Dan waktu itu Apple itu bonusnya namanya Apple itu memberi nama perusahaannya itu Apple Computer. Beda dengan sekarang yang namanya diubah setelah Steve Jobs dipecat atau jadi pemilik Apple-nya itu CEO Apple-nya itu kan dipecat nih si Steve Jobs. Nah, si Apple ini diambil alih oleh pemilik Pepsi, oleh pemilik minuman bersoda lah. Cuman di sini setelah Steve Jobs dipecat di perusahaannya sendiri, si pemasaran Apple ini menjadi turun karena harganya terlalu mahal. Dan disinilah muncul Windows atau Bill Gates yang menciptakan operasi sistem baru dengan lebih murah meriah dan atau nanti budget masyarakat lah, kalau zaman dulu itu lebih keren dengan masyarakat. Nah, si Apple komputer ini bangkrut, si Steve Jobs ditarik lagi ke Apple dan menciptakan era baru yaitu Apple Incorporation, atau Apple itu menciptakan berbagai perangkat lunak, enggak komputer aja kayak sekarang kan Apple itu menciptakan handphone, tablet, laptop, banyak lah. Jadi kayak monitor aja sampai merek Apple. Kayak Tesla itu kan Tesla menggunakan teknologi Apple. Jadi gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, thank you Faris dari IPA 3. Sekarang ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ini mah kan soal inti komputer, soal hardware terus sama OS gitu. Nah, mungkin sekarang mah pengen ke Windows, itunya cara pakai Windows-nya gitu. Taskbar, tombol close, tombol minimize, tombol gitunya lah. Yang di keyboard juga, nah gitunya. Jadi pengen tinggal pakai. Jadi pemakaian komputernya. Jadi kita langsung iya namanya improve. Langsung improve ya. Streamingnya lancar tuh. Lancar, Nah, bisa kalian lihat. Ini adalah tampilan utama Windows 10 atau bisa kalian lihat ini adalah desktop Windows 10. Dan kalian untuk kalian ya yang belum paham atau yang sudah paham karena kita sama-sama belajar. Jadi untuk komputer yang lag rata-rata kita itu menekan tombol refresh. Untuk apa gunanya, Pak? Sama aja. Ini adalah untuk merefresh susunan yang baru. Contohnya ini di sini dan di refresh jadi di sini. Ini untuk update layar lah intinya. Bisa dipahami. Jadi tombol refresh itu sebetulnya enggak ada gunanya. Untuk memperlancar layar itu enggak ada gunanya.
Dan setelah refresh atau refresh rate, nah kalian bisa menekan F5 dan tampilannya akan seperti ini. Ini Fn. Nah, sekalian lihat, nggak ada gunanya. Refresh itu nggak ada gunanya. Gunanya itu untuk menyusun ulang data kembali. Contohnya di tampilan ini. Nah, misalnya di sini ya, kan ini misalnya ya, di data ini, ini urutan berdasarkan tanggal misalnya ya. Dan si tanggal ini karena ini nggak ada tanggal baru atau tanggal lama. Di sini misalnya si AMD ini, sorry. Kela. Aduh, lag. Nah, ini ya, folder ini dengan ini itu susunannya berbeda atau acak-acakan, dan adanya di sini. Setelah kalian refresh, nah itu urutannya akan berbeda karena si tampilan window ini akan memaksimalkannya dengan apa yang kita perintahkan. Contohnya sesuai data. Nah, kayak gini. Refresh. Ini AMD ada di bawah, ya kan? Nah, jadi gitu, Kak. Sesuai tipe. Pasti bakal begini. Urutan berdasarkan alfabet. Kalau sesuai tanggal, mungkin tanggal lama akan lebih di atas. Nah, begitu. Jadi, dan itu sebetulnya fungsi utama refresh. Kalau misalkan file Anda tidak tersusun dengan rapi. Oke, lanjut A. Kita jalan-jalan di Windows. Nah, dan ini, aduh bentar lag. Nah, ini merupakan tampilan start menu dari Windows 10. Bisa kalian lihat. Nah, jadi ini aplikasi pintasan. Cuman adanya di samping supaya nggak ngabisin layar utama komputer gitu. Layar utama desktop. Dan kalian bisa membuat layar baru dengan menggunakan ALT plus tab atau window plus tab. Itu tergantung kepada tipe komputer masing-masing. Atau bukan tipe, ya publikasi dari si perangkat keras tersebut, kayak Asus, Lenovo, kayak brand jadi gitu. Nah, Anda bisa menggunakan New Desktop. Ini buat para pria yang suka nonton. Ketika kita membuka desktop baru, lembar kerja kita itu akan hilang. Bisa kalian lihat? Kelihatan nggak? Lembar kerja hilang. Kayak di sini itu nggak ada yang aplikasi-aplikasi minim. Kedengaran nggak, Rok? Jelas A, jelas. Soalnya di sini aplikasinya hilang gitu, jadi di sini enggak. Nah, ini adalah lembar kerja baru atau New Desktop. Maaf, ini adalah tampilan baru. Jadi bisa kalau kalian itu amin gitu keterima di Ubisoft atau di Google gitu, kalian itu happy main game terus ada bos datang, kalian bisa menggunakan fitur ini. Datang main game gitu. Jadi kalian bisa menggunakan fitur ini. Dan ini adalah tampilan utama kita, yaitu desktop 1. Dan bisa kalian lihat. Oke, maaf. Nah, ini adalah desktop utama. Sudah jelas beda sekali. Di sini ada WA, Google, Note, PowerPoint, dan Zoom. Hah? Iya ada yang tambahkan. Nah, Nanda, ganti alih sama Nanda ya. Ya, ini kembali lagi dengan saya Nanda. Kan di sini tadi udah dijelaskan sebagian ya oleh Siva. Nah, ini selanjutnya di klik kanan di desktop ini ada view, sort by, refresh, paste, terus paste shortcut,
new display setting. Untuk ini ya dari saya git ini dan open with code dari ya ini untuk git here, git bash. Ini aplikasi ya. Di kalian pasti nggak ada kecuali kalian install. Di sini di view ini kalian tampilan view ini tampilan dari desktop sini kayak shortcutnya ini ledge gitu. Nanti di sini icon-iconnya akan besar. Ini pakai medium. Ini ada small icon nih, kecil kan? Nah, di sini kan udah view-nya. Ini jangan. Ini jelasin lagi ya. Ini auto arrange icon ini kayak nah di sini ini kan asalnya nggak di auto nih. Recycle ada di sini. Stay jadwal semester, Google kita acak-acak dulu. Nah, kalau kalian di sini view terus auto arrange icon ini akan tersusun kembali kayak di sini. Nah, ini nggak akan bisa ditarik ke sini, akan kembali lagi ke tempat semula. Tuh, akan pindah ke apa? Akan nyusun lah, ini nyusun paralel ini nggak bisa di kemana-manain. Nah, saya nggak pakai ini ya karena ya karena saya ingin recycle bin-nya pindah sini karena tempat sampah harus ada di ujung. Bentar. Di sini sort by. Ini name, size, item type kayak yang tadi di folder. Jadi ini ada Adobe Premiere, The Hunter, Firelight, Photoshop. Ini sort by ini akan by name. Jadi dari A sampai Z. R. Ini enggak. Jadi ya gitulah. Pokoknya urutan. Ya, untuk urutannya sort by size, name, item type, data modified. Nah, ini di sini ya segitu ya, refresh sudah tadi dijelasin. Terus ada new di sini kalian bisa nambahin shortcut dan folder. Misalkan kalian mau nambahin shortcut nih untuk aplikasi apa nih? Di sini kalian bisa browse terus kalian cari aja misalkan yang belum apa ya? Yang belum ada shortcutnya tuh aja. Nah, di sini dokumen aja ya. Nih Corel, misalkan di sini Corel kalian ada ini transparency.cdss. Nih akan kalian pindahin ke sini ke desktop. Di shortcut klik aja bisa digituin ya. Oke. Next. Ini namanya kalian bisa namain sesuai kalian. Nah, di sini akan ada jadi bentuknya itu. Terus nambahin shortcut ada satu lagi cara. Misalkan nih ssd.png. Klik kanan di ssd png ini. Terus lagi. Dan kalian bisa mana sih? Bentar. SSD terus kalian send tuh. Nah, ini send to desktop, create shortcut. Di sini bakal ada di shortcutnya nih, SSD PNG shortcut. Kayak gitu ya, nambahin shortcut. Sama ada lagi satu lagi nih, yang fungsi di desktop ini. Kalian klik di taskbar. Terus kalian di sini show masuk hi. Nah, di sini kalian kalau mau menghilangkan icon-icon ini kalian bisa ini show desktop iconnya ini centang. Kalian klik ini akan hilang. Jadi tampilannya gini. Akan menghilang di sini desktop tuh, nggak bisa diklik. Untuk munculkannya kembali, kalian klik show desktop icon. Nah, di sini akan ada. Untuk satu lagi ya di desktop icon ini, di sini kan ada nih, saya udah desktop iconnya udah pindah ke sini. Gimana caranya? Caranya
kalian klik di taskbar ini, terus toolbar, kalian nih, misalkan nggak ada nih, kan nggak ada, klik kanan di taskbarnya, di toolbarnya, kalian pilih desktop. Nah, jadi desktopnya akan pindah ke sini, lalu kalian view-nya show desktop icon-nya. Jadi kan gini enak kan tampilannya, jadi lah biar enak dipandang gitu. Desktopnya pindah ke sini. Jadi lebih efisien, lebih enak dipandang, estetik lah bahasanya ya. Tapi ya biar cepat gitu kinerjanya, kita sudah saja. Mungkin itu satu lagi ya. Ini align icon to grid. Nah, ini kalau ikonnya di grid ya, dihilangkan gridnya, view-nya ininya dihilangkan. Kalian bisa ini taruh di mana aja, misalkan di mata pandanya ini. Jadi kalau kalian kesini itu bisa ditaruh di mana aja gitu, nggak ngegrid, bisa di sini, bisa ditimpa-timpa lah. Kalau di grid ini di align icon to grid, dia akan sesuai nih sejajar kayak di kotak-kotakin biar enak. Lagi gitu di desktop iconnya ada pertanyaan. Yuk, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Ada pertanyaan, Garuk? Oh, mungkin kita ke kesimpulan aja kali ya. Ini udah dari jam 13.30 mulainya. Ini udah 1 jam lebih, jadi kita ke kesimpulan. Oke ya. Kesimpulannya bagi kalian untuk hari pertemuan kedua ini, kesimpulannya kalian untuk Windows itu kan selera kalian masing-masing, mau pakai Windows, mau pakai MacBook, mau pakai Linux, itu gimana enaknya kalian, gimana sesuai sama kerja kalian dan selera kalian, inginnya pakai apa. Kalau pakai Linux ya sesuaiin, kalau pakai Windows sesuaiin, kalau pakai OS sesuaiin gitu aja. Nah, akan ini kebanyakan ingin pakai komputer itu, pakai laptop itu kan untuk office gitu, untuk internetan gitu. Nah, awam lah bisa dibilang pemula. Ya, kebanyakan perempuan sih gitu. Tapi kalau cowok kayak Haikal, Sabi, Krido, dan yang lainnya mah itu kan ngulik gitu sukanya. Nah, kepengennya mah gitu. Kayak tadi bagus mengenal Windows-nya langsung, terus sama ininya langsung ngutak-ngatik desktop gitu, ke file explorer, ke taskbar gitu. Oke. Kalau misalkan ya dari kalian ada yang apa, misalkan penjelasannya kecepatan pengen diulang, kalian bisa chat aja ya di live chat aja, misalkan di live chat aja kalau misalkan ada kecepatan nih ulangin, kalian ngomong aja, jangan sukan-sukan ya, karena kita sama-sama belajar juga dan belajar bersama-sama, paling gitu ya. Ini kesimpulannya sama Asifa. Halo, terdengar? Oke, terdengar Jadi ya, ini teh udah 1 jam lebih gitu jadi dipercepat saja untuk formalnya mah. Nah, kesananya mah kita ngobrol biasa lah gitu. jadi Akhiri. ini terakhirannya.
Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini adalah kita itu mengenal Windows. Nah, jadi untuk para perempuan ya diutamakan untuk para perempuan atau laki-laki yang tujuannya masuk ke IT itu untuk bisa komputer atau awam ya di perusahaan itu. Jadi gini, jadi untuk tujuannya yang masuk ke IT itu untuk programmer, itu mungkin Anda menjadi developer. Tapi yang saya sering temukan di dunia ini atau bahkan saya yang akan kerja sendiri gitu di suatu perusahaan, itu yang sering digunakan itu adalah Word, Excel, dan itu aja. Jadi kesimpulannya itu ya kalian itu belajar Windows itu ya diutamakan itu bisa Microsoft Word. Jadi intinya itu kalian juga harus belajar Word sama Excel karena saya sudah mungkin berpengalaman di dunia luar ya. Perusahaan itu meminta itu yang bisa Word sama Excel, bukan yang bisa kayak nge-flash handphone, itu gak guna, Cok. Kalau di perusahaan itu gak guna. Jadi yang berguna itu Word sama Excel. Udah gitu aja. Terima kasih. Oke, nah nanti mah Windows kan udahlah pakai mouse mah untuk ngarahin kursor, keyboard untuk ngetik gitu. Windows udah tahu sekarang kan. Nanti mah bolehlah ke Microsoft Word gitu. Udah gitu ke Excel, ke PowerPoint, edit video, edit foto. Itu Berarti kapan? Minggu depan ya? minggu depan Sabtu lagi. Ya, siap. Asipah hayu atau Hah? Asifah hayu minggu depan Sabtu. Iya, ya gimana nanti? Ya pastilah diusahakan, tapi untuk teori-teori yang Word sama Excel itu mungkin akan diberikan kepada Bapak Sapril. Oke, siap Bapak Sapril. Karena kan kebanyakan ini di sekolah ada tugas-tugas nih, ngedit foto, ngedit video untuk tugas PAI biasanya. Terus dokumen gitu kan, scan dokumen, ngetik di Word, bikin presentasi PowerPoint, data absensi Excel, dipakai di SMA, bakal juga dipakai di kuliah nanti bakal bikin skripsi gitu kan. Di pekerjaan juga bakal dipakai gitu. Bener, pekerjaan nomor utama adalah Word sama Excel. So percaya ke Abah pokoknya mah. Oke, Ruk. Jadi gimana ya anak-anak nelayan, sok berdoa dulu penutupan. Ya, untuk penutupan berdoa. Sok Rijaludin Yusuf mumpung masih ada ya. Ya, sok berdoa. Cicing di Indonesia. Oh, bisa cicing di Indonesia. Live YouTube aja. Live YouTube aja. Oh, Rijalnya gak ada. Oh, ada nih, ada Rijal. Oke, sok Rijaludin Yusuf pimpin doa dalam hati juga gak apa-apa. Karena materinya telah selesai, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasinya dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih ya yang udah hadir. Coba bilang dong. Assalamualaikum pamitannya. Coba.
Wah, kemana? Oke, gitu. Gitu aja mungkin kita tutup SKC kelas yang kedua ini untuk tentang Windows. Minggu depan, Sabtu, insya Allah akan ada lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.